Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Strategi Belajar Mengajar Program Studi Pendidikan Dunia Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Adina Zainal Utami dengan NIM K332201. Saya Esa Putri Tomo dengan K332203. Saya Sofia Pusiana Imas dengan K332203. Saya Lailatul Fadila dengan K332260. Welcome to our project. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu topik kimia. Wah, pasti sulit banget nih di materi elektrokimia. Jangan takut dulu. Mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita. Di sini kita akan mempelajari mengenai elektrokimia. Apa sih elektrokimia itu? Jadi, elektrokimia merupakan salah satu bidang kimia yang mempelajari interaksi antara zat kimia dengan aliran. Nah, elektrokimia ini terbagi atas dua kelompok, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Tapi, apa sih sel volta dan sel elektrolisis ini? Yuk, simak penjelasan video kita lanjut. Elektrokimia. Apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, dan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung secara spontan sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Jenis sel elektrokimia yang pertama yaitu sel volta. Sel volta adalah rangkaian sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik dari suatu reaksi kimia di mana terjadi reaksi redoks spontan yang melibatkan adanya transfer elektron melalui sirkuit luar. Pada sel volta, pada katoda kutub positif terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda kutub negatif terjadi reaksi oksidasi. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, sedangkan oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, dan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Elektroda adalah strip logam yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dalam rangkaian sel. Elektroda ini terbagi menjadi dua, ada anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya oksidasi dan melepaskan elektron, sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi dan menerima elektron. Lalu ada jembatan garam. Jembatan garam adalah penghubung kedua sel elektrokimia yang mengandung garam untuk menyetarakan kelebihan ion di dalam kedua sel setengah reaksi. Adapun reaksi sel sebagai berikut. Pada anoda, tempat terjadinya oksidasi, reaksi selnya adalah unsur A menjadi unsur A bermuatan plus jumlah elektron tertentu. Pada katoda, tempat terjadinya reduksi menjadi unsur B bermuatan plus jumlah elektron tertentu menjadi unsur B. Lalu reaksi keseluruhannya adalah unsur A plus unsur B bermuatan menjadi unsur A bermuatan plus unsur B. Lalu notasi selnya atau diagram selnya adalah unsur A garis lurus unsur A bermuatan, jembatan garam, unsur B bermuatan, garis lurus, dan unsur B bermuatan. Lalu ada potensial sel. Selisih potensial sel di antara anoda dan katoda yang diukur dengan voltmeter disebut voltase sel atau potensial sel. Potensial sel adalah ukuran kecenderungan dari suatu zat untuk menangkap elektron dalam setengah reaksi reduksi. Potensial reduksi standar atau potensial elektroda standar merupakan potensial reduksi yang diukur pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Semua zat terlarut 1 molar dan 1 atm untuk semua gas. Kemudian ada rumus potensial sel atau E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, reaksi dikatakan spontan apabila E0 sel positif. Kemudian apabila diukur pada 25 derajat Celcius 1 atm, potensial elektroda sama dengan potensial elektroda standar.
Adapun urutan potensial standar reduksi beberapa logam dari kecil ke besar dalam deret volta yaitu ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, besi, nikel, timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Semakin ke kiri letak suatu unsur dalam deret volta, sifat reduktornya semakin kuat, semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron, atau semakin mudah mengalami oksidasi. Sebaliknya, semakin ke kanan letak suatu unsur dalam deret volta, semakin kurang reaktif atau semakin sulit melepaskan elektron dan sifat oksidatornya semakin kuat atau makin mudah mengalami reduksi. Kemudian, logam-logam yang terletak di sebelah kiri hidrogen atau H memiliki potensial elektroda standar bernilai negatif dan yang terletak di sebelah kanan hidrogen memiliki potensial elektroda yang bernilai positif. Jenis sel elektrokimia yang kedua yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi listrik atau arus listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks dan berlangsung secara tidak spontan. Pada sel elektrolisis, elektroda yang sering digunakan adalah elektroda inert, yaitu berupa dua batang karbon atau platina. Elektroda inert tidak bereaksi, melainkan menyediakan permukaannya sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode, sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi dapat berlangsung tidak spontan. Over potensial atau potensial tambahan dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Secara ringkas, teman-teman bisa menggunakan bagan berikut ini agar lebih mudah untuk memprediksi reaksi yang akan terjadi pada sel elektrolisis. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya baterai, anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kutub positif, dan katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau kutub negatif. Hukum Faraday 1. Hukum ini berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Artinya, massa produk yang diendapkan pada elektrode akan makin banyak seiring dengan meningkatnya muatan listrik yang digunakan. Ini artinya, W sama dengan Q, dengan rumus Q adalah I kecil dikali T kecil, di mana I adalah arus listrik dan T adalah waktu. Rumus B adalah E kecil dikali I kecil dikali T kecil dibagi 96.500, di mana E adalah massa ekivalen, I adalah kuat arus, dan T adalah waktu. E atau rumus ekivalen dapat dicari dengan rumus AR dibagi N, di mana AR adalah massa atom relatif dan N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Rumus hukum Faraday 2 adalah W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Dengan W1 adalah massa zat 1, W2 adalah massa zat 2, E1 adalah ekivalen zat 1, dan E2 adalah ekivalen zat 2. Oke, jadi di sini ada dua contoh soal, yaitu yang pertama soal tentang sel volta atau sel galvani. Dengan soal yang pertama yaitu diketahui reaksi Ca2 plus 2 elektron menjadi Ca dengan E0 sama dengan min 2,87 volt. Lalu ada reaksi Ag plus elektron menjadi Ag dengan E0 sama dengan plus 0,8 volt. Nah, pertanyaannya apakah reaksi Ca2 plus 2 Ag plus menjadi Ca plus 2 Ag plus berlangsung spontan? Pembahasannya yaitu untuk mengetahui reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak, kita harus mengetahui E sel reaksi tersebut. Maka E sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, E selnya yaitu E0 katodanya yaitu Ca, nah lalu E0 anodanya yaitu Ag. Maka E sel sama dengan min 2,87 dikurang 0,8 sama dengan min 3,67 volt. Nah, karena E selnya kurang dari 0 atau negatif, itu artinya reaksi tidak spontan. Lalu, contoh soal yang kedua yaitu tentang sel elektrolisis. Dengan soal, pada elektrolisis MgCl2 dengan elektroda grafit, pada katoda terjadi reaksi apa? Nah, untuk pembahasannya yaitu reaksi MgCl2 menjadi Mg2 plus 2Cl-. Nah, pada katoda itu akan terjadi reaksi reduksi. Kenapa? Karena elektrolisis lelehan dengan elektroda inert, sehingga ion Mg2 akan tereduksi. Jadi, reaksinya menjadi Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg.
Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu terhadap materi elektrokimia ini, yuk kerjakan kuis berikut. Berikut adalah petunjuk untuk kamu mengerjakan kuis. Pada menu, terdapat tombol Introduction, Karakter, dan Mission, di mana tombol Introduction berisi pengantar materi, tombol Karakter berisi karakter untuk kamu memilih karakter game yang akan dimainkan dalam menjalankan misi, dan tombol Mission berisi misi yang akan kamu selesaikan. Misi ini terdiri dari 3 level dengan 8 soal kategori mudah, 5 soal kategori sedang, dan 3 soal kategori sulit. Ingat, nyawa kamu hanya 1 ya, dan langsung game over jika salah menjawab soal. Jadi, hati-hati ya! Created using Powtoon.